pakai bahasa mungkin Injilizi gitu, itu mungkin satu patah dua patah kata aja gitu yang bakal disambung dokter pakai bahasa Injilizi. Tapi habis itu setelahnya kayak lebih ke amiyah lagi, amiyah dan akan amiyah terus gitu sampai ya alatul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BBTV Mesir, selamat datang di Bilik Bincang Ilmu dan Kampus. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang pretty cool. Ada Kak Safira dari jurusan kedokteran dan ada Kak Aisyah dari jurusan psikologi. Boleh Kak lihat kamera untuk perkenalan diri? Aku dulu. Iya, boleh. Oh, aku Safira Febriana, aku dari jurusan kedokteran dan sekarang aku di tingkat 4 yang insya Allah tahun depan tingkat kelima. Halo, aku Aisyah Dia dari jurusan psikologi. Sekarang aku ada di tingkat 3 dan insya Allah akan naik ke tingkat 4. Keren banget teman-teman. Kak, ini apa namanya, dari termasuk pertanyaan pribadi aku juga gitu. Kenapa sih milih jurusan itu di sini gitu? Siapa dulu nih? Kamu dulu? Boleh ya? Iya. Aisyah dulu? Iya, Oke. Aisyah dulu. Oke, kalau dari Ana sendiri itu memang cita-cita Ana dari kecil itu Ana pengen mendalami ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi pengen dunia dan akhiratnya itu balance gitu. Dan kalau di Indonesia mungkin masih jarang jurusan yang menyandang ilmu dan akhiratnya balance gitu. Dan yang kedua, Ana pengen punya lingkungan yang baik, lingkungan yang soleha, teman-teman yang soleha gitu. Dan Ana melihat di Al-Azhar ini sepertinya menunjang cita-cita Ana itu. Jadi Ana memilih jurusan psikologi di sini dan emang benar aja. Ternyata jurusan psikologi di sini itu nggak cuma belajar psikologi, tapi kita juga banyak belajar ilmu agama di sini. Oke, jadi gantian aku ya. Iya. Kalau aku sebenarnya juga sama cita-cita dari kecil, cuman karena aku masuk pondok setelah SMP, jadi yang menurut aku kalau misalnya stigma orang Indonesia tuh orang pondok itu bener-bener kayak nggak bisa ya buat masuk kedokteran ya gitu. Nah setelah itu karena ada kesempatan ternyata dibuka beasiswa dan itu dari pondok langsung. Jadi aku trial. Nah, trial ternyata alhamdulillah kok keterima. Dan aku kira di Azhar ini hanya bisa mengambil adabi, tapi ternyata bisa juga ilmi, sudah dibuka ilminya. Jadi aku kayak nge-recall tentang cita-cita aku di masa kecil dan akhirnya aku decide untuk ngambil kedokteran selain memang juga atas kemauan dan keinginan dari almarhum eyang dan orang tua. Jadi aku pilih kedokteran di Al-Azhar yang mungkin nggak mainstream, nggak seperti jurusan kedokteran yang ada di Indonesia kayak gitu. Susah nggak sih Kak? Susah nggak sih Kak? Maksudnya kayak dari belajarnya, terus dari temen-temennya, berinteraksinya gitu. Iya, kalau dari aku sih ya lumayan sih ya, susah sebenarnya. Kalau dari jurusan dari ilmu psikologinya itu standar, mungkin yang bikin susah itu karena diajarkan pakai bahasa Amia. Iya. Terus buku muqarrarnya pakai bahasa Arab. Iya. Nah, iya itu. Terus ada istilah-istilah bahasa Inggrisnya juga, jadi kita belajar banyak bahasa gitu. Dan memahami teorinya itu kita harus belajar mendalami bahasa Arab dan bahasa Amia dulu baru paham teori-teori psikologi itu gitu. Dan iya, dan juga temennya qadarullah masih sedikit ya orang Indo. Jadi kita berteman dengan banyak orang Mesir atau dari negara lain gitu. Nah, itu struggle-nya lumayan. Banyak temannya. Iya. Dari Kak Kalau Safira? dari aku sendiri dibilang susah, iya susah banget bisa dibilang untuk kebanyakan orang juga karena mungkin terkendala bahasa juga ya, terkendala bahasa ya kita sebagai orang Indonesia, terus habis itu kurikulum internasional pakai bahasa Inggris dan syarah doktorah pakai bahasa Amiyah gitu. Sedangkan untuk basic bahasa Arab kita sendiri kan pakainya fushah ya. Ya jadinya agak sulit, mungkin sulit ya, sulit untuk beradaptasi gitu. Terus mungkin susah lagi karena di lingkungannya dengan culture yang berbeda. Obviously berbeda dengan bagaimana kita di Indonesia dan di sini. Terus habis itu tentang pelajaran kita juga adaptasi karena mungkin dari kita aku dan teman-teman itu basicnya memang pondok ya, yang mana kita tuh belum benar-benar memprepare tentang apa itu basic biologis yang benar-benar matang atau mantep gitu. Nah jadinya kita adaptasinya mungkin agak double or even triple karena memang
lumayan menantang dan challenging gitu. Terus terkendala tentang jadwal-jadwal yang mulai hektik dan padat dan segala macam aktivitas kita di sini sebagai maba itu juga yang masih banyak entah embel-embel organisasi dan lainnya, mungkin itu juga sebagai salah satu tantangan bagaimana kita menyesuaikan diri di sini gitu. Kalau dari kakak berdua, untuk penyesuaian bahasanya aja nih, belum peka pelajarannya, bahasanya aja. Kan itu kan tadi kalau dadat jadinya ada 4 tuh, bahasa Inggris, bahasa Arab Fusa juga, bahasa Arabia juga. Kita harus terjemahin ke pikiran kita sendiri yang bahasa Indonesia. Yes. Itu untuk bahasa sendiri, itu butuh penyesuaian berapa lama? Kalau dari siapa dulu nih? Kalau dulu ya. Kalau dari Ana sih sebenarnya sampai sekarang masih menyesuaikan Yes, sih. benar. Itu masih belum berhenti gitu. Yes. Makanya itu sambil jalan sih, maksudnya bukan yang 2 tahun menyesuaikan terus udah gitu. Tapi selama pembelajaran tuh terus menerus menyesuaikan karena akan ada istilah baru, kata-kata baru dan macam-macam gitu. Dia akan ada istilah baru terus gitu. Jadi kita harus menyesuaikan terus. Jadi nggak bisa tiba-tiba berhenti menyesuaikan terus udah gampang aja gitu ke depannya. Enggak. Tapi kita terus menyesuaikan, mungkin sampai lulus akan terus menyesuaikan gitu. Benar. Berarti hitungannya sepanjang belajar ya? Iya, sepanjang belajar. Berarti nggak ada penyesuaian yang kayak 3 tahun udah jago. Enggak. Bener-bener. Ini tantangan banget sih guys. Yes. Terus awal-awal tuh kayak berkas-berkas itu gimana sih kak? Kayak, apakah yang dikirim tuh kayak cuma beberapa syarat penting atau misalnya ada kayak sama aja kok kayak di Indonesia gitu? Mungkin ke Safira kali ya. Kalau mungkin berkas ya, mungkin yang lebih yang lebih penting tuh mungkin yang bagian muadalahnya itu ya. Soalnya memang agak sulit untuk mendapatkan muadalah itu. Terus habis itu entah tentang legalisir atau tanda tangan dan segala macamnya yang kita memang harus urus buat penyetaran itu, dan itu kan juga harus ditranslate juga ke bahasa Inggris dan bahasa Arab itu kan. Rapot-rapot kita, ijazah kita itu. Terus habis itu apalagi ya, paling lebih ke kesiapan mental juga, kayak mungkin kesiapan mental. Dan kalau misalnya emang berkas tuh mungkin kayak SKCK, terus waktu kemarin aku karena datangnya waktu COVID, jadi ya udah butuh yang surat buat kita bahasanya kalau COVID tuh waktu itu yang kita tes yang dimasukin ke hidung itu, ya kita harus swab. Kita harus swab, masih harus swab waktu aku karena waktu itu COVID, dan itu kita melewati karantina dan sebagainya macamnya itu, kita harus menyesuaikan prosedur dan berkas-berkas juga. Terus habis itu paling kayak visa, habis itu paspor tuh pasti. Terus habis itu mungkin kita juga bawa tentang akta, bukti identitas kita pribadi, terus KTP juga ya. Terus habis itu KK, ya kurang lebih sih itu aja. Mungkin sama surat keterangan sehat ya, surat keterangan sehat dari rumah sakit, begitu. Ya kurang lebih sama sih. Ya? Iya. Jadi apply-nya tuh banyak banget. Iya, banyak. Butuh waktu yang panjang buat nyiapinnya gitu. Terus kan aku udah lama banget di sini nih berdua. Udah lama banget di sini. Yang bikin bertahan tuh apa sih? Soalnya aku juga punya kayak teman-teman udah kuliah ya, maksudnya mahat pun mereka udah banyak yang kayak ini pulang aja deh gitu, gak sanggup gitu. Ini kalau udah ini kenapa kayak bisa bertahan lama gitu sih? Survive di jurusan yang minoritas di sini. Kalau dari Ana sendiri mungkin karena emang udah selesai sama cita-cita Ana ya. Maksudnya Ana senang di sini walaupun susah banget, tapi seneng karena Masya Allah. kita selain belajar psikologi juga belajar agama, apalagi di luar Azhar, maksudnya di sekitar itu juga banyak kajian-kajian gitu kan. Dan itu emang passion Ana, menurut Ana gitu kan. Jadi kayak happy walaupun susah, tapi ya happy gitu, masih enjoy ngejalaninnya. Iya. Dan alhamdulillah teman-teman juga baik, maksudnya kalau ada susah atau apa tuh selalu membantu, kita saling membantu. Jadi ya udah, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa gitu lanjut terus. Alhamdulillah juga ya. Aku juga sebenarnya kurang lebih sama ya, karena memang konsekuensi diri kita sendiri karena kita sudah memilih jalan ini, ibaratnya udah nyemplung ya udah basah gitu. Kalau nggak diterusin sampai tujuan kan kayak nanggung gitu. Nggak mungkin dong kita balik kemana nih gitu ya. Nggak bisa lagi. Jadi ya udah bismillah, terusin aja, enjoy. Selama masih ada lingkungan yang mendukung untuk mensupport kita, terus habis itu teman-teman yang positif vibes, terus habis itu juga
apa ya, lebih ke ya emang apa lingkungan sekitar sih, dan dukungan juga dari orang tua dan segala macamnya itu. Apalagi juga yang memiliki tanggungan, karena aku juga beasiswa juga kan, jadi aku lebih ke apa ya, ke tanggung jawab atas diri ini pribadi, dan juga mungkin lebih ke cita-cita, impian, keluarga, harapan dan segala macamnya itu gitu. Kita ngomong-ngomong beasiswa nih Kak. Beasiswa itu dia itu bisa dapat kayak dari kita harus nge-apply atau misalnya dari undangan. Oh, oke. Karena kan ada legalisir ijazah tuh, Yes, ya. gitu kan. Kalau aku pribadi ya, karena emang ini kan dari pondok. Nah, dari pondok. Kalau kemarin itu, jadi ceritanya kita ada tes. Nah, ada tes, terus habis itu aku dan teman-teman kan mengikuti tes itu. Nah, jadi kalau dari pondoknya sendiri itu memang menyediakan, memang memberikan, karena pondok aku alhamdulillah sudah ada MOU dengan Grand Sheikh yang Azhar langsung, dan sudah memberikan kuota gitu. Jadi aku kemarin kalau dari pondoknya itu pasti seleksi. Nah, ketika habis itu seleksi, kepilih nih, alhamdulillahnya ada beberapa orang yang terpilih. Nah, baru setelah itu kita mengikuti alur tentang proses registrasi, terus pemberkasan dan segala macamnya itu sampai tiket dan sampai keberangkatan gitu. Jadi kalau untuk apply sebenarnya nggak ada, mungkin berbeda ya. Kayak mungkin ada beberapa beasiswa yang kita harus apply, atau intinya menunjukkan bahwa kita ini entah dari segi nilai menunjang, mendukung, atau memang dari, kalau di Indonesia juga ada bidik misi yang dari segi ekonomi dan segala macamnya itu, ada LPDP dan segala macamnya. Kalau aku memang karena mungkin basicnya pondok aku sudah ada MOU dengan Azharnya langsung, jadi kayak pondok itu memfasilitasi tapi juga membuka pendaftaran tes lewat tes. Nah, jadi ketika tes itu bagi siapa yang memang nilainya mencukupi atau memang terpilih baru bisa lolos ke tahap selanjutnya kayak gitu. Oke, kalau Kakak Karena qadarullah belum dapat beasiswa saat daftar, jadi anak masuk jalur mandiri gitu. Oke, kalau itu ada bedanya nggak sih Kak? Maksudnya kayak ini kan ada bedanya nih, kalau Kakak kan beasiswa, Kak Syafira kan beasiswa, kalau Kakak kan enggak gitu. Maksudnya ada perbedaan nggak sih di antara yang beasiswa sama yang nggak beasiswa gitu? Ya, tentunya ada, karena kalau nggak beasiswa kita harus bayar sendiri. Oke. Iya. Jadi dulu itu sebenarnya jurusan umum tuh cuma boleh yang beasiswa aja. Iya. Iya, Oh, iya. jadi jalur mandiri dulu nggak ada. Tapi sekarang alhamdulillah Udah ada. dibuka jalur mandiri. Iya, jadi sekarang bagi siapa yang belum dapat beasiswa bisa lanjut ke jurusan umum, tapi ya itu harus siap dengan biaya-biaya kuliahnya. Iya gitu. Kalau boleh tahu berapa tuh Kak? Maksudnya kayak Kalau dulu zaman Ana sih masih nggak terbilang murah juga sih, tapi dibanding yang sekarang masih terbilang murah. Jadi kalau dulu Ana itu 1.000 pound sterling setiap tahun, atau $1.250 atau sekitar 21 juta rupiah per tahun 2 semester. Tapi kalau sekarang Ana dengar itu dari kawan Ana itu udah lebih mahal lagi sekarang. Sekarang itu $3.000 Wow. per tahun. 3 kali lipat. Iya. Iya, 3 kali lipat, 3.000 sekitar kurang lebih $3.000, dan di tahun pertama harus bayar biaya gedung. Biaya Iya, gedung benar. Iya ada, biaya gedung sekitar $1.000. Itu di tahun pertama, tapi tahun-tahun selanjutnya $3.000 sampai lulus. Iya, makanya anak sebenarnya sempat ngeluh pas pertama karena disuruh bayar $1.000-an kan. Tapi ternyata dengar berita sekarang, oh alhamdulillah Ana udah Iya. daftar di awal gitu dengan biaya yang segitu gitu. Walaupun itu berat juga, tapi alhamdulillah kita syukuri. berarti udah jauh beda sama di Indo ya? 11-12. juga ada kayak gitu, bayar gedung, bayar buku segala macam. Iya. Kalau misalkan ini apa namanya Kak? Kakak kan beasiswa, itu yang ditanggung sama beasiswa tuh apa aja sih Kak? Ya, karena kalau aku kan beasiswanya langsung dari Azhar ya, dari BUUS. Jadi kalau yang ditanggung itu perkuliahan, terus alhamdulillah kita juga difasilitasi asrama. Dan habis itu kita juga ada uang sangu, uang bekal ya, per bulannya itu sebesar 1.500 pound, Egyptian pound gitu. Nah, selain itu, di luar itu kayak ya udah buku, terus habis itu kalau kedokteran dan segala macam itu kan butuh perintilan ya. Kayak mungkin entah stetoskop atau gloves atau ya barang-barang yang diperlukan untuk praktikum, terus habis itu kayak jas-jas itu memang tanggungan kita sendiri gitu. Karena mungkin tapi dapat dari BUUS itu uang buku per semester, tapi itu kisaran mungkin 200 sampai 300 pound gitu. Tapi ya memang buku-buku kita kan banyak juga. Jadi ya kita harus menyiapkan budget lebih gitu buat buku karena memang banyak dan tebal-tebal juga. Dan memang itu buku tuh penting untuk penunjang kita belajar juga kayak gitu.
itu sih yang di cover. Oh kan, kayak misalkan ada nggak sih kayak rujuk ke pasien gitu? Nah iya, jadi kalau di Al-Azhar alhamdulillah ada gitu kan, tapi mulainya di tingkat 2. Di tingkat 1 kita masih belajar muhadharah atau di kelas Materi-materi. pertemuan materi-materi lewat buku gitu, tapi di tingkat 2 kita mulai pergi ke lab. Jadi kita setiap seminggu itu ada 1 sampai 2 kali pergi ke lab. Gitu ya, untuk praktikum ya. Terus Ana dengar nanti pas tingkat 4, Ana kan sekarang masih tingkat 3 ya, tapi Ana dengar dari cutting Ana nanti pas tingkat 4 kita ada magang ke RSJ dan SLB. Oh ada juga. Iya, ada magangnya juga. Gitu. Oh juga ya, aku kira yang ada banget tuh psikiater aja. Ada kedokteran, maksudnya kedokteran gitu kan. Iya. Terus psikologi juga ada. Ternyata ada, ya Ana juga baru tahu akhir-akhir ini sih gitu. Kalau di kedokteran ada nggak dari awal kita Ke apa nih? belajar di lab gitu? Oh ada. Emang dari awal kita juga udah pengenalan ke mikroskop dulu sih paling. Ya ke mikroskop karena kita juga ada mikroba yang bakteria dan segala macamnya itu. Jadi kita meneliti bagian-bagian dan jaringan tubuh. Karena mungkin kalau ke awal itu kalau ke lab, sama ini lab anatomi yang kadaver sama lab mayat-mayat kayak gitu, Oke, organ-organ, ya. Dan itu memang di tingkat 1 tuh udah mulai ada gitu. Cuman bedanya dari awal tuh emang udah ada, tapi bedanya lagi kalau emang udah kita tingkat ketiga ke atas itu kita udah mulai berinteraksi sama pasien. Iya, yang tadi aku ini sempet ceritain di belakang itu karena kita udah tingkat 3 ke atas, jadi kita udah di rumah sakit. Jadi sampai nanti kita lulus kita udah di rumah sakit karena kalau di sini tuh langsung koas. Jadi 5 tahun itu lulus graduate nanti sama koas. Gitu. Kalau di Indo kan ya 3 tahun dulu nih pelajarannya, ibaratnya materi-materi semua. Habis itu baru koasnya tuh setelah tahun ketiga. Habis itu 1 tahun koas atau 1,5 tahun baru lanjut internship. Nah kalau kita kayak langsung jadi satu sama koas. Jadi materi iya, koas iya gitu. Jadi tumpuk. Jadi langsung ke pasien, langsung ke internship dan segala macam. Iya. Gitu, Yes, benar. Kalau psikolog kakak ini gimana? Maksudnya ada bedanya nggak gitu di Indo? Sama di Indo? Ana masih belum tahu psikolog di Indo gimana ya, cuma kemarin Ana sempat ke perpustakaan nasional di sana, terus ngebaca-baca tentang buku psikologi di Indonesia gitu. Ternyata kalau dari teorinya sih nggak jauh beda, iya nggak jauh beda, kayak teorinya sama kayak yang diajarkan di Azhar. Tapi untuk praktikum dan magangnya nggak tahu sih, apakah di Indo itu tingkat 4 magang atau praktikumnya sama? Iya. Kalau itu kurang tahu. Tapi kalau dari teori pembelajarannya hampir sama, mirip-mirip 11-12. Kita sambil main game kali ya kak ya? Boleh. Jadi Boleh. pernah main ini sebelumnya? Ana belum, Belum ya? cuma insya Allah bisa. Jadi gini, di kotak-kotaknya itu ada pertanyaan dari teman-teman yang penasaran. Karena jurusan ini sedikit banget kan yang ada, maksudnya ada orang Indonya gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan sama ada beberapa kayak permintaan, kak tahu kontak dong jurusan ini apa gitu. Nah nanti boleh ambil satu, habis dibaca, udah gak usah ditulis lagi. Oke. Simpen aja gitu. Oke. Boleh satu mau sweet atau bagaimana? Kakak dulu nggak apa? Aku dulu. Iya, kakak dulu nggak apa. Aku ambil aja nih. Iya ambil aja boleh. Ambil satu. Yang mana ya? Ya Allah, ini agak ini ya, bikin deg-degan ya. Ambil yang tengah aja nih. Boleh. Kayaknya ini ada sih. Oke. Aku bacain. Iya boleh. Apa aja yang harus dipertimbangkan buat masuk jurusan kedokteran atau psikolog? Oke, aku jawab nih. Iya. Yang harus dipertimbangkan sebenarnya banyak banget ya, apalagi kita sebagai perempuan ya. Yang pertama halnya adalah kalau aku ya, preferensi aku lebih ke umur. Buat masuk ini jurusan kedokteran di sini ya? Di Iya, sini ya. iya. Lebih ke umur. Karena apa aku bilang kayak gini? Karena di sini kita mungkin pertama kali ke sini mungkin nggak bisa langsung masuk ya, mungkin ada beberapa proses ijroat atau pemberkasan dulu yang harus kita lalui gitu. Tapi alhamdulillah kemarin aku udah diurusin dari sebelumnya, ibaratnya kayak udah dibookingin nama ke fakultasnya, jadi alhamdulillah bisa langsung. Nah terus habis itu kenapa aku bilang umur, karena ya itu tadi faktor kita takutnya nggak bisa langsung kesini, bisa langsung kuliah, terus habis itu nanti memperpanjang lagi durasinya, apalagi kita sebagai perempuan ya. Nah terus habis itu selain umur ada juga
mungkin masalah finansial juga bisa. Nah, kenapa aku bilang masalah finansial? Mungkin untuk yang aku sebagai beasiswa ini mungkin it's not kind of problem. Cuman kalau buat yang mandiri itu juga lumayan karena awal masuk tuh sekitar 6 ribuan dolar. Terus habis itu belum lagi uang gedung. Terus habis itu per tahunnya lagi berapa? Dan untuk biaya hidup juga mungkin, tapi kalau biaya hidup di sini mungkin nggak terlalu sebesar itu ya, tergantung lifestyle kita juga gimana. Terus habis itu mungkin kalau dipertimbangkan lagi juga ini nggak kalah penting adalah bekal kita, basic kita di pelajaran, entah itu biologis or even physics, karena itu juga penting buat dasar. Jadi biar kita tuh nggak pelongo gitu ibaratnya bahasa katanya tuh di sini ya. Tapi menurut aku basicnya kalau emang kamu udah bahasa Indonesia, kamu harus diperkuat dengan bahasa Inggris lagi karena itu sebagai sumber belajar kita ya, materi kita tuh bahasa Inggris. Dan mungkin kamu juga bisa mulai searching tentang bahasa Arab Amiyah bukan bahasa Arab Fushah ya, bahasa Arab Amiyah gitu, karena memang Dukturoh ini pure pakai bahasa Amiyah. Even kita udah nge-interrupted kayak ya Dukturoh lau samah gitu ya, mungkin pakai bahasa mungkin Injilizi gitu, itu mungkin 1 patah 2 patah kata aja gitu yang bakal disambung Dukturoh pakai bahasa Injilizi. Tapi habis itu setelahnya kayak lebih ke Amiyah lagi, Amiyah dan akan Amiyah terus gitu sampai ya Alatul ya, soalnya mereka juga orang sini gitu. Terus habis itu apalagi ya mungkin lebih ke kesiapan mental juga karena adaptasinya susah gitu. Berbagai ntar kita juga ketemu manusia dengan berbagai macam watak dan karakter gitu ya. Itu pertimbangannya. Terus habis itu juga aku bilang umur di awal ya, karena kita juga di sini sekolah tadi aku bilang 5 tahun koas dan studi pokok. Terus habis itu setelahnya kita ada internship dan itu 2 tahun. Jadi total pendidikan 7 tahun. Habis itu kita masih harus penyetaraan ke Indonesia. Alhamdulillahnya tahun ini ya dikeluarkan sama menteri itu atau ID-nya langsung itu 1 tahun untuk penyetaraan. Karena tahun sebelumnya itu bisa jadi 2 tahunan gitu atau bahkan lebih gitu ya. Dan kita juga masih harus ada ISIP juga dan segala macamnya itu di Indonesia yang nggak akan semudah itu gitu. Intinya itu sih ya, lebih panjang gitu. Kurang dan lebihnya seperti itu. Kakak boleh? Anak? Iya. Kita lihat. Gampang banget ngeluarinnya ya. Pernah nyerah gak atau merasa capek banget waktu kuliah? Nah, itu kalau ini alhamdulillah anak pas waktu awal sama tingkat 2 sebenarnya ada susahnya juga, cuma masih happy sih, masih happy sama ini. Paling struggle-nya sama bahasa. Tapi kalau dari ilmunya alhamdulillah anak enjoy kalau dari ilmunya. Tapi sama bahasanya itu yang anak capek banget, kadang berharap kayaknya anak harus kuliah di Indo aja deh karena iya, karena ya Allah, anak tuh kalau mau paham suatu teori tuh harus belajar bahasa Arab dulu. Jadi kayak harus belajar 2 kali, belajar bahasa Arab dulu baru belajar psikologinya gitu. Jadi terjemah berkali-kali ya. Iya, terjemah berkali-kali gitu. Nah, itu ya. Terus yang paling sulit selama psikologi pas tingkat 3 sih menurut Ana. Iya, pas tingkat 3 karena Azhar itu naruh banyak praktek sama madah itu pas tingkat 3. Jadi kita benar-benar dibantai, habis-habisan di tingkat 3 kita tuh hampir jarang ada libur gitu. Ya, kalau di tingkat 1 sampai tingkat 2 tuh masih banyak libur lah, hari-hari yang kita nggak kuliah. Tapi kalau di tingkat 3 tuh kayak benar-benar harus banget absen, maksudnya harus ke sana, kalau nggak boleh ikut ujian termin gitu, kayak diancam gitu ya. Terus prakteknya lumayan susah dan lumayan sering juga. Pas berat tuh di tingkat 3, tapi nanti pas udah naik ke tingkat 4 alhamdulillah katanya lebih mudah gitu katanya. Ujiannya tuh cuman sekali di akhir semester atau ada kayak ujian tengah semesternya baru ada ujian akhir semester? Oh iya. Itu kalau di Indo kan ada tuh biasanya tuh sama tugas segala macam. Kalau Ana sih ada. Kalau di ilmu jurusan psikologi itu kita ada ada ujian tengah semester, ada ujian semester, ada ujian harian juga kadang. Oke. Ya, dan ada tugas-tugas kuliah gitu. Ya, ada tugas praktek dan ujiannya tuh kita 3 kali. Ujian syafawi, ujian lisan. Ujian praktek sama ujian tulis. Jadi 3 kali ujian pas terminnya. Iya, kadang di midtermin juga ada ujian lisan gitu. Jadi ya gitu, lumayan banyak ujiannya dan orang-orang bilang, "Oh, kok kamu ujian terus sih kuliahnya?" Iya. Itu banyak banget. Ini.
Bismillah. Iya. Oh, pesan untuk orang Indo yang mau ambil jurusan kedokteran atau psikolog di Mesir. Ya sudah, ini hampir-hampir Iya, ini ya, hampir jadi sama dan mirip ya. pertimbangannya. Kalau pesan tadi mungkin seperti apa, pertimbangan atau consideration yang udah aku bilang tadi ya. Tapi kalau pesannya lagi, kalau menurut aku itu kalian harus kuat-kuat mental. Harus kuat-kuat mental. Jadi, tapi kalau emang kalian misal udah serius banget ke sini dan kalian udah punya bekal, jadi kalian boleh aja ngambil ke sini. Tapi kalau kalian kayak cuman mau coba-coba atau kalian penasaran gitu, it just better to go to Indonesia. Karena di sini itu apa ya? Bahkan aku bisa bilang kayak it is not your place gitu. Karena ini bukan tempat orang coba-coba atau menguji nyali atau menguji keuntungan kita dalam hidup ya. Karena jadi kalian harus benar-benar kalau kalian memang sudah matang dan punya pertimbangan yang cukup gitu, udah mempersiapkan ibaratnya kayak mungkin kamu udah dari SMP ya, udah dari SMP kayak bener-bener niat banget buat ngambil kedokteran, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, kayak just go on gitu. Tapi kalau kalian kayak masih belum tahu nih arahnya kemana, terus habis itu kalian belum mikirin masa depan, belum kepikiran ntar penyetaraan, belum kepikiran ntar biaya yang dikeluarkan dan segala macamnya buat kedepannya, dan kalian tuh nggak bisa langsung kerja semudah itu gitu. Kalau kata aku, menurut aku ya udah di Indonesia aja mungkin lebih aman, lebih PW gitu ibaratnya. Yes gitu. Mungkin entah itu safety menurut apa ya, lebih ke pribadi juga ya, lebih nggak ada beban atau tanggungan di luar gitulah gitu. Kakak makasih banget untuk hari ini sama-sama. buat semua informasinya. Ini bakal pakai banget sih. Ya, semoga membantu. Pasti sangat membantu. Oke, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh drop pertanyaannya di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang masih mau kepoin kakaknya, boleh ada Instagram nanti di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dari pelajar untuk pelajar, salam 24 jam. Dadah.